Maka kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham film atau MD Entertainment Tbk. Nah, ini kemarin ini kan namanya itu MD Picture, sekarang ini MD Entertainment ya. Ini mereka ada berubah. Ini ada direktur utamanya, ada Manos Dharma Punjabi, kemudian ada direktur yaitu Kia Darsi Arnan. Alamat kantor mereka ada di Jalan Setiabudi Selatan di Jakarta. Kemudian ini ada disebutkan juga untuk alamat domisili dan lain-lain. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu 1 tahun penuh. Ini 1 tahun penuh tapi bentuknya itu rupiah. Kita lihat saja kas dan setara kas. Nah ini dia sedikit berkurangnya, dimana dari 500-an miliaran sekarang menjadi 300-an miliaran. Untuk piutang usahanya ini kayak oke aja. Pihak berhasil pun menurun, pihak ketiga meningkat cukup bagus. Ini total aset lancarnya dari 628 miliaran sekarang menjadi 491 miliaran. Nah ini dia ada sedikit berkurang ya ini ya. Tapi nanti kita lihat gimana dengan total asetnya, apakah dia ikutan menurun ataukah dia meningkat. Karena kalau kita lihat di sini untuk yang aset lancarnya aja sudah bukan cukup banyak, itu karena modalnya itu atau kasnya itu dia berkurang ya sebenarnya. Total asetnya dari 1,7 triliunan sekarang menjadi 1,5 triliunan. Dia penurunan cukup banyak. Nah ini kita perlu cari tahu penyebabnya itu apa, mengapa kasnya itu menurun cukup banyak. Dia kita jangka pendek kita lihat utang usaha, oke dia menurun sedikit. Kemudian utang pajak dia meningkat. Total pokoknya kita lihat total hutangnya ya, dari 83 miliaran sekarang 90 miliaran. Dan total ekuitasnya ini meningkat dari dia menurun 1,6 triliunan menjadi 1,4 triliunan. Itulah yang menyebabkan penurunan dari aset itu sendiri ya. Tapi seharusnya ketika ada penurunan aset itu pasti ada penyebabnya. Nanti kita cari tahu apakah ada beberapa peristiwa yang baru saja terjadi. Penjualan dari 200-an miliaran menjadi 300-an miliaran. Berarti dia mengalami peningkatan. Beban pokok meningkat sedikit. Laba usahanya dimana dari 101 miliaran sekarang menjadi 121 miliaran. Berarti ini dia peningkatan yang cukup banyak ya. Walaupun tadi beban usahanya meningkat sudah cukup banyak. Penghasilan keuangan, ini penghasilan lain-lain dia pun meningkat juga. Semua rata-rata meningkat, walaupun ada yang menurun juga. Ini laba netonya dari 85 miliaran sekarang menjadi 102 miliaran. Dia peningkat cukup banyak karena kita lihat memang penjualannya memang meningkat. Yang kepada entitas induk, ini kita lihat yang operasional, pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya, dimana dari 145 miliaran menjadi 238 miliaran. Dia meningkat ya. Tapi kita gak tahu sebenarnya dia peningkatan paling banyak itu kepala karyawan, kepala pemasok atau lainnya. Nah ini kan dia gak ada dipisah ya. Dewan komisaris, nah ini ada penambahan nih. Dan dia penambahan itu di komisaris independen, dimana kemarin yang komisaris independen Sanjay Faini menjadi komisaris, kemudian dia ada tambah komisaris independennya. Ini struktur entitas sana bisa di sini, gak ada yang berubah. Ini kas dan setara kas, kita lihat di sini. Kasnya ini dia berkurang ya. Dari 122 miliaran menjadi 33 miliaran, dia berkurang. Apalagi yang di Bank BRI, dari 111 miliaran langsung berkurang menjadi 7 miliaran. Ini sebenarnya penurunan cukup drastis. Kita perlu lihat juga itu kasnya itu dipakai untuk apa ya. Ini total banknya 127 miliaran. Nah, itu berkurang cukup drastis. Ini deposito bahkan mereka pun berkurang cukup drastis dari 518 miliaran menjadi 300 miliaran. Yang deposito yang US dollar di Bank India, BRI, DBS semua berkurang ya. Kalau yang rupiah dia ada meningkat.
Piutang usaha kita lihat di sini. Ini yang pihak ketiga. Nah, ini piutang usaha ada video.com. Nah, kemarin nggak ada, sekarang udah ada. Image Future Investment HK Limited. Nah, kemarin nggak ada, sekarang udah ada ya. Berarti penjualnya mereka memang bertambah ya. Kemudian di sini kalau kita netonya untuk piutang usaha bertambah dari 22 miliaran menjadi 29 miliaran. Ini kita lihat, nah ini untuk yang jangka waktunya ya. Yang lebih dari 3 bulan sekarang sudah meningkat. Nih kayaknya cash flow-nya ini agak apa ya, maksudnya agak macet gitu ya. Dia karena dia punya lebih dari 3 bulan pun udah meningkat. Tapi nggak tahu juga, itu tergantung persepsi masing-masing. Ya, aset tetapnya bisa ada di sini. Ini utang usahanya, kita lihat dulu. Beban masih harus dibayar. Ini entertainment, listrik dan air, lain-lain. Ini bebannya ini ya. Ini utang lain-lain juga, liabilitas. Nah, kita lihat di sini tingkat kenaikan gaji sebesar 7%. Nah, 7% itu kayaknya masih oke lah ya. Setidaknya masih di atas 5%. Ini liabilitas. Nah, ini penjualan kita lihat di sini ya. Penjualan itu yang layar lebar dia meningkat cukup drastis dari 128 miliaran menjadi 259 miliaran. Sedangkan yang digital, saya digital penting loh. Nah, ini cuman dia malah menurun 136 miliaran menjadi 60 miliaran. Stasiun televisi berkurang juga. Apalagi DVD dan VCD dulu ada, sekarang udah jadi gak ada ya. Lain-lain nih dia meningkat sedikit saja. Sewa bangunan, oh dia pun bahkan berkurang ya untuk yang sewa bangunan dan sewa alat syuting sama berkurang. Berarti mereka peningkatannya cuma yang di layar lebar ya. Peningkatan cuma yang di layar lebar. Pokok penjualan sebenarnya kayak gini ya. Ketika perusahaan memiliki banyak sektor dan mereka hanya bisa meningkatkan yang satu sektor saja, itu saya agak cukup apa ya? Agak cukup riskan, tapi gak tahu juga. Menurut kami kalau mereka bisa meningkatkan seperti yang digital, sewa, kalau syuting kayaknya gak tahu juga ya, karena sekarang persaingan sudah sulit. Tapi kalau bisa dimaksimalkan digital bisa dicoba ya. Ini bebannya nih. Sensor film. Oh, ini bahkan sensor film pun ada ya. Ya, sensor mix film juga. Penghasilan lain-lain, penghasilan bunga bank, kemudian ada siklus dulu ada, sekarang dia gak ada. Untung penjelasan tetap oke, dia untung cukup bagus.
Ini peristiwa kita lihat dulu ya. Ini peristiwa katanya Andy Peters menjalin kemitraan dan Lionsgate. Nah, film ini juga merupakan film 4IMAX pertama yang diproduksi di Asia Tenggara. Jadi ini bisa menjadi potensi bisnis ini, tapi ini yang apa nih? Ini yang di Desa Penari ya. Ini yang di Desa Penari. Kemudian yang 11 April mereka ada juga. Ini kita lihat dulu. Ini pada 28 Juni memutuskan untuk penambahan Dewan Komisaris Bapak Inayat Haris Kusbandani sebagai komisaris independen. Nah, ini yang kami bilang ya tadi ya. Yang kemarin yang komisaris independen yang lalu naik jadi komisaris, kemudian ini adalah tambahan komisaris independen baru. Nah, di sini ada juga dalam berita acara mengenai menyetujui rencana perseroan pengambilan pengendali baru NetTV karena perseroan memiliki lebih dari 50% saham di NetV. Nah, ini berarti mereka rencana mengambil alih ya untuk yang di saham NetV yang kemarin. Menyetujui rencana perseroan tentang kegiatan usaha siaran televisi baik grup perseroan. Oh, ini bahkan nominalnya mereka beli 100 sebanyak 951 juta lembar. Nah, ini banyak ya ini nilainya. Pada tanggal 11 Oktober 2024, mereka perjanjian kepada kredit dengan Bank Mandiri. Berarti mereka pinjam sama Bank Mandiri ya. Mereka melakukan perjanjian kredit mendapatkan 794 miliaran. Waktu kreditnya 61 bulan. Nah, ini berarti kalau lebih sekitar 5 tahun untuk pendanaan pengambil alihan NetV. Jadi itulah kalau kita bilang perusahaan besar kalau mau ambil alih perusahaan lain, mereka bisa saja tinggal pinjam kredit sama bank. Karena mereka sudah terpercaya. Kalau misalnya kita seperti individu atau biasa saja itu agak kurang apa ya, kurang memungkinkan. Tapi kalau yang perusahaan besar, bank bisa keluar jumlah uang yang cukup banyak. Berarti mereka pakai uang mandiri nih. Mereka terus saya sekian, terima kasih, saya frustasi.